Rekaman video amatir memperlihatkan warga berkumpul dan memenuhi jalan pemukiman Sabtu malam. Mereka memprotes penertiban jam malam. Kericuhan berawal saat petugas berusaha menutup warung dan menyita tabung gas LPG. Warung kopi di kawasan Bulak Banteng, Surabaya ini diduga melanggar aturan jam malam dan ditemukan masih melayani pelanggan di atas pukul 8 malam. Tak terima warungnya ditutup, pemilik warung berusaha melawan petugas hingga memicu kemarahan warga sekitar. Pemilik warung dan warga sekitar kemudian mengepung mobil polisi dan memblokade jalan menggunakan kursi dan kayu panjang. Tekan Pol PP aja. Tekan aja. Tekan. Warga yang emosi lalu mengusir petugas keluar dari lokasi dan sempat melempari mobil petugas dengan botol dan batu. Kasus pengusiran dan perusakan ini dalam penyidikan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pol PP aja. Tekan aja. Dan hari ini petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya membawa satu orang yang merupakan pemilik warung di Bulak Banteng. Pria berinisial E ini menolak ditertibkan dan melawan petugas saat operasi jam malam. Akibat dari kericuhan, satu mobil patroli milik Polsek Kenjeran ini rusak di bagian kaca belakang karena menjadi sasaran amukan warga. Setelah menangkap satu orang pemilik warung, polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mencari pihak yang memprovokasi warga dan ikut merusak mobil patroli. Perak mengamankan salah satu pelaku kejadian kerusuhan yang terjadi di daerah Bulak Banteng pada saat kegiatan operasi justisi yang dilaksanakan oleh Tiga Pilar. Pemilik tersebut melakukan penolakan untuk dilakukan penindakan dan ini sehingga memicu masyarakat untuk berdatangan. Untuk mengetahui lebih lanjut pasca insiden kericuhan saat penertiban jam malam, sudah bergabung bersama saya saat ini ada Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, AKBP Ganis Setiandingrum. Selamat malam Ibu Ganis. Ibu Ganis, boleh diceritakan kepada kami seperti apa sebenarnya kronologis insiden? Ini kan terjadi Sabtu ya, hari Sabtu disebut-sebut menyebabkan mobil patroli sampai rusak. Iya, memang tentunya kita sangat memprihatinkan ya, sangat menyayangkan kejadian tersebut. Kejadian tersebut berawal adanya informasi bahwa ada beberapa warung biras. Warung biras itu yang biasa jual kopi-kopi ya tengah malam, itu masih buka di luar dari jam yang telah ditentukan. Kemudian dari Tiga Pilar, di sini dari Kecamatan Kenjeran, Polsek Kenjeran dan juga Koramil Kenjeran melakukan kegiatan ke sana, melakukan kegiatan operasi justisi penertiban. Dan memang betul didapatkan beberapa warung biras tersebut masih buka. Nah kemudian salah satu dari warung tersebut pada saat dilakukan penindakan, dari pemiliknya melakukan penolakan terhadap sanksi yang diberikan. Dan kemudian terjadilah perdebatan dengan petugas sehingga memicu masyarakat untuk berdatangan. Dan di situ ada provokator sehingga terjadilah kemarahan dan terjadi pengerusakan terhadap dua unit mobil. Satunya adalah milik Polsek dan juga satunya adalah Kecamatan Kenjeran, mobil. Kalau kita lihat Bu Ibu, ini kan ada dua mobil ya, satu mobil patroli, satu lagi mobil yang kemudian biasa untuk mengangkut begitu. Ada berapa personel yang saat itu diturunkan? Pukul berapa sebenarnya ini terjadi? Kalau PPKM kan biasanya harus ditutup semua restoran, kafe, warung kan pukul 8 malam. Ini ketika datang pukul berapa? Ya, ketika datang ini jam atas jam 20.00 Mbak. Jadi informasi itu kurang lebih datangnya itu sekitar jam 9.
Dan memang dari hasil pemeriksaan kami dengan petugas bahwa warung dia itu sampai jam setengah 11 pada saat petugas datang. Itu masih buka. Oke, ada berapa personil Ibu dari Satpol PP dan juga dari polisi yang diturunkan? Memang pada saat itu petugas yang diturunkan ada 13 personil. Karena memang dari 13 personil ya Bu ya? Iya, karena memang saat itu ada kegiatan patroli gabungan tersendiri Mbak yang dipimpin oleh Polres. Jadi Polres melakukan kegiatan patroli, sementara patroli dari Polres sedang kegiatan di tempat lain. Nah ini ada masyarakat yang menyampaikan bahwa di salah satu daerah yang ada di Kenjeran itu ada warung girasnya masih buka. Kemudian dari kecamatan lah yang ke sana, sementara dari yang Polres memimpin di tempat lain. Oke. Kami dengar ada satu mobil patroli yang dirusak, kaca belakangnya pecah. Apakah ada petugas yang terluka pasca insiden? Iya, tidak ada. Petugas tidak ada yang terluka. Memang untuk kerusakan pada mobil, 2 unit. Satu adalah kaca belakang miliknya Polsek, ya, mobil Polsek. Dan satu adalah milik Kecamatan Kenjeran. Satu pemilik warung sudah diamankan ya Ibu ya? Ada perkembangan Betul. lanjutan kah? Bagaimana statusnya? Bagaimana, mohon maaf? Selain Bisa diulang? satu pemilik warung yang diamankan, bagaimana status dari pemilik warungnya? Apakah ada pihak lain yang akan diperiksa? Ya, tentunya di sini ya terhadap satu pemilik warung ini adalah masih kita kembangkan lagi terkait dengan provokator dan juga pelaku pengrusakan. Ya, untuk pemilik ini sementara adalah sebagai pelaku yang melawan petugas pada saat dilakukan penindakan. Baik. Sejauh ini bagaimana Ibu? Apakah ada koordinasi? Tentunya kan PPKM darurat ini akan diberlakukan sampai dipastikan bahwa kita bisa menghentikan penyebaran virus begitu ya. Tapi tentu tidak mengharapkan adanya insiden berujung kericuhan seperti ini. Apa ada koordinasi khusus untuk memastikan hal ini tidak akan terulang? Ya, tentunya kalau koordinasi selalu sering kita laksanakan Mbak. Baik itu dengan tokoh masyarakat, ya, ulama di sana, bahkan tokoh pemuda juga kita libatkan. Namun demikian memang semua juga menyayangkan karena mungkin ada beberapa provokator. Ini masyarakat juga menyayangkan, masyarakat setempat menyayangkan dengan kejadian tersebut. Makanya kami sangat berharap semua masyarakat dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan PPKM darurat ini, masyarakat untuk bisa mematuhi dan mohon bersabar. Bersabar sekali bagaimana kita untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID. Mohon maaf Mbak, ini rumah sakit di wilayah Surabaya banyak yang penuh apalagi kan itu, makanya kalau tidak dibubarkan kan nanti kalau banyak yang sakit di mana Mbak? Ya, aturan sudah diperjelas begitu ya, artinya ini berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Iya. Tentu pendekatan yang humanis tetap harus dilakukan agar menghindari adanya kericuhan begitu. Terima kasih sudah bergabung bersama Kompas TV, AKBP Ganis Tianingrum selaku Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Terima kasih Ibu Ganis sudah bergabung bersama kami. Ya, terima kasih kembali Mbak. Ya.